Halo, salam sejahtera bagi anak kami kelas 12. Apa kabar semua? Ibu harap kalian dalam keadaan yang baik-baik saja dan semakin semangat dalam mengikuti proses belajar daringnya. Nah, baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai dampak globalisasi terhadap komunitas dan terhadap perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Nah, yang meliputi urbanisasi, kriminalitas, rusaknya ekosistem alam, lunturnya eksistensi jati diri bangsa, dan kriminalitas. Nah, kemarin juga kita sudah membahas ya mengenai dampak yang terjadi dalam masyarakat, meliputi culture shock dan culture lag. Nah, adanya goncangan budaya dan ketertinggalan budaya. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai strategi. Nah, apa strategi? Berarti cara mengatasi dampak-dampak yang muncul akibat terjadinya globalisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, untuk itu seperti biasa ya. Nah, persiapkan buku paketmu agar proses belajar kita bisa berjalan dengan lebih sempurna. Nah, dan kamu juga bisa mencari dari sumber-sumber yang lain. Nah, agar kamu lebih mengerti sebenarnya apa dampak. Nah, apa strategi yang harus kita lakukan agar kita bisa menangkal ataupun yang meminimalisir dampak-dampak dari globalisasi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa globalisasi berarti proses mendunia. Nah, mendunia yang tidak ada batas. Nah, sehingga kadang-kadang akibat munculnya globalisasi itu berdampak luar biasa bagi sebuah negara, termasuk negara Indonesia. Nah, untuk itu kali ini kita akan belajar bagaimana strategi kita dalam menghadapi dampak dari globalisasi. Baik, kali ini ya kita akan membahas mengenai strategi dan berbagai pendekatan pemberdayaan untuk mengatasi ketimpangan sosial akibat globalisasi. Nah, lagi-lagi ya, globalisasi itu ya suatu hal yang mendunia tanpa sekat. Nah, sehingga menimbulkan dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Nah, ternyata lebih banyak dampak negatif bagi masyarakat Indonesia. Nah, ya, baik. Jauh sebelum globalisasi muncul, nah, komunitas lokal sudah ada di dalam masyarakat. Nah, mereka melakukan kegiatan sehari-hari yang sesuai dengan tradisi dan adat kebiasaan yang berlaku. Nah, tapi semenjak munculnya globalisasi dalam masyarakat, nah, itu mempengaruhi anggota masyarakat baik komunitas lokal. Nah, dan itu adalah tantangan bagi masa depan bangsa kita. Nah, dan kita harus siap menghadapinya dan mampu menangkap peluang yang ditawarkannya. Artinya ya, kita tidak bisa, bagaimanapun globalisasi itu harus kita hadapi. Nah, sehingga ya kita harus ya siap-siap menyikapi itu dengan cara kita. Bagaimana kita menyikapi agar kita tidak tenggelam akibat globalisasi. Artinya kita bisa beradaptasi dengan hal-hal yang dari segi positifnya saja, melalui hal-hal yang menurut kita menyenangkan atau cocok dengan diri kita. Nah, baik. Ada menurut Roland Houston mencatat bahwa sebenarnya hal yang kita pilih dari hal-hal yang bersifat global hanyalah hal yang menyenangkan kita dan kemudian mengubahnya sehingga hal tersebut beradaptasi dan sesuai dengan budaya dan kebutuhan komunitas lokal. Nah, ya, sebagai contoh ya, industri film India. Nah, kalau kita lihat ya, industri film India itu menggabungkan ide-ide barat masa kini mengenai hiburan dengan mitos Hindu, sejarah dan budaya tradisional. Nah, sehingga kadang-kadang ya film India juga kita gemari. Karena apa? Karena kita ya mengambil dari segi positifnya saja, yaitu untuk menyenangkan kita. Nah, apalagi itu yang bisa kita lakukan agar globalisasi tidak terlalu berat bagi kita. Ya, kita dapat mencampur unsur-unsur global untuk menghasilkan
penemuan baru atau discovery, nah atau invention dari hasil penggabungan itu. Misalnya, nah kita lihat ya sekarang banyak kolaborasi musik, misalnya musik karo. Nah kamu lihat sekarang ya musik karo itu ya sudah banyak kolaborasinya dengan alat-alat musik yang modern. Nah tidak hanya memakai alat-alat musik yang tradisional. Nah sekarang kita lihat, nah akibat adanya globalisasi ya, masalah itu menjadi masalah bersama, tidak ada sifat apatis. Karena kita yakini bahwa kita hidup di dunia yang sama. Nah, pengetahuan juga semakin tinggi. Nah, antara misalnya ya penemuan-penemuan discovery di negara lain kita juga sudah tahu. Nah, sehingga itu ya bisa menjadi ya ranah penambah ilmu pengetahuan bagi kita, dan itu bisa kita lakukan agar apa, globalisasi itu tidak menjadi batu sandungan atau penghalang untuk kita bisa lebih maju lagi. Nah, baik. Sekarang ya bagaimana kita menghadapi itu? Yang pertama adalah sikap selektif terhadap globalisasi. Nah, selektif berarti kita itu harus tahu mana yang patut kita tiru, mana yang tidak. Nah, globalisasi disikapi dengan sikap selektif, arif, dan bijaksana. Nah, fenomena globalisasi sudah melanda di segala penjuru dunia, tidak terkecuali Indonesia. Nah, efek globalisasi ini begitu luas dengan didukung teknologi komunikasi dan transportasi yang canggih. Nah, sekarang manusia lebih mudah berinteraksi dengan orang lain, lebih cepat berhubungan dengan orang lain, dan meningkatkan efisiensi hidup mereka. Nah, oleh karena itu, kita tidak bisa memungkiri bahwa globalisasi ini telah membawa pengaruh bagi Indonesia. Nah, untuk itu ya, kita harus ya memiliki sikap selektif, arif, dan bijaksana. Nah, sikap selektif ini dibutuhkan sebagai sikap ya berhati-hati dalam memilah dan memilih pengaruh-pengaruh yang datang dari luar, atau memfilter, menyaring. Nah, mana yang pantas kita tiru, mana yang tidak. Nah, sikap arif dan bijaksana juga tidak kalah pentingnya. Nah, karena pengaruh dari globalisasi dapat bersifat negatif, yaitu mengakibatkan masyarakat Indonesia menjadi materialistis. Apa itu materialistis? Ya, segala sesuatu itu diukur dengan uang, hampir sama dengan sekularisme ya, serta memudarnya nilai-nilai solidaritas dan kecintaan terhadap tanah air, atau lunturnya eksistensi jati diri bangsa. Nah, oleh karena itu, sikap arif dan bijaksana tersebut harus dimiliki setiap masyarakat Indonesia untuk memperkuat jati diri bangsa. Nah, ya, berarti kita itu harus selain selektif juga arif atau bijaksana. Nah, selain itu perlu adanya pembangunan moral bangsa yang mengedepankan nilai-nilai kejujuran, keteladanan, etos kerja, gotong royong. Wah, ingat ya, ciri-ciri identitas bangsa kita adalah musyawarah dan gotong royong. Nah, baik. Untuk itu ibu-ibu, anak ibu sekalian ya, inilah materi kita pada minggu ini ya, mengenai strategi yang meliputi adalah yang pertama adalah sikap selektif terhadap globalisasi. Nah, jadi kalau ada yang kurang jelas bisa kamu tanyakan kepada ibu, baik melalui WhatsApp, Google Classroom, ataupun email. Dan ibu harap materi kali ini kamu lebih paham, apalagi kamu sudah kelas 12, ibu yakin kamu sudah paham. Nah, jadi untuk itu tetap baca bukumu dan mencari referensi-referensi dari sumber-sumber yang lain, sehingga pelajaran kita lebih sempurna dan kamu juga semakin paham. Nah, terima kasih.